Berikut penjelasan Habib Jindan tentang dosa ghibah dan namimah. Mari kita simak. Jaga lidah kita dari kebohongan. Jaga lidah kita dari dusta. Jaga lidah kita dari gosip. Membicarakan keburukan orang lain. Saya jujur. Kalau jujur namanya ghibah. Ketika membicarakan keburukan orang lain. Membicarakan suatu perkara tentang orang lain. Saya jujur. Saya ngomong apa adanya, itu namanya ghibah. Zikru akhakal muslim bima yakrah. Membicarakan tentang saudaramu yang muslim dengan hal yang dia enggak suka. Kalau jujur namanya ghibah. Kalau bohong namanya buhtan. Ghibah plus kebohongan. Waliyadzubillah min dzalik. Apabila hal tersebut menyebabkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, membuat kebencian antara dua orang, apalagi 3 orang, apalagi 10 orang, apalagi 1000 orang, maka itu disebut namimah. Dan namimah tersebut adalah naglu kalamil ghair bigosdil iftitan. Membawa omongan orang lain kepada pihak lain, menyebarkan suatu omongan dengan tujuan mengadu domba. Waliyadzubillah. Dan membawa omongan tersebut baik dengan lisan kita ataupun dengan memforward suatu omongan atau melike suatu omongan di media sosial. Waliyadzubillah min dzalik. Dan orang yang namimah tersebut, Rasulullah bersabda di dalam hadis, la yadkhulul jannah al-gattat. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tukang namimah, enggak bakal masuk ke dalam surga. Apabila Rasulullah, utusan Allah, as-sadiqul masduq, mengatakan orang ini enggak bakalan masuk surga, maka kamu mau percaya kepada siapa? Kepada ustadz gadunganmu? Kepada medsosmu? Kepada yang viral di masyarakat? Enggak bakalan masuk ke dalam surga orang yang tukang namimah. Sungguh ulama-ulama terdahulu yang kita kenal, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, enggak ada satupun di antara mereka yang pengumpat dan penggosip. Mereka adalah orang-orang yang berkata baik. Dan Nabi Muhammad la yaqul wa la yaf'al illa ma'rufa. Tidak berucap, tidak berbuat kecuali hal-hal yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian. Nah, karenanya itu jagalah lidah kita dari keburukan. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hammazim masya'ib binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dzalika zanim. Ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini bahwasanya tukang namimah dan adu domba atau provokator yang membuat manusia saling bermusuhan satu sama lain, saling membenci, mengajarkan kebencian di tengah-tengah masyarakat. Orang semacam ini biasanya adalah orang hasil anak perzinaan. Waliyadzubillah min dzalik. Produk zina yang semacam ini. Waliyadzubillah. Ini yang diucapkan oleh para ulama. Dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau berdakwah di Mekah 13 tahun. Dan di Madinah berdakwah 10 tahun. Diganggu, diteror, diperangi. Pecah giginya, berdarah keningnya, dilempari batu dan diracun sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana cacian dan kata-kata buruk yang beliau ungkapkan kepada musyrikin? Mana cacian dan kata-kata buruk yang beliau ucapkan kepada munafikin yang ada di Madinah? Enggak ada yang keluar dari beliau kecuali kebaikan dan kesantunan. Dan inilah sunnahnya Nabi Muhammad, ajarannya Nabi Muhammad, dan ajarannya Wali Songo, dan ajarannya para a'immah, ajarannya para sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'in, para ahli hadis, para ahli fikih. Ini adalah ajarannya mereka radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in.